Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Shalom. Ini menjadi kali kedua kita mengadakan kebaktian rumah tangga gabungan. Kita mengadakan gabungan sebelumnya di pertengahan Oktober yang lalu, sebelum kita mengikuti pelayanan perjamuan kudus di tanggal 18 Oktober. Dan kita akan kembali mengadakan kebaktian rumah tangga gabungan. Kali ini dalam rangka kita menyambut ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86. Dan kita akan menggunakan tata kebaktian rumah tangga dalam rangka Pekan Keluarga dari liturgi Pekan Keluarga yang disiapkan oleh Sinode GKP. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Kita bersama-sama secara berbalasan akan masuk dalam ajakan beribadah. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sim abdi ngaturkeun puji. Bait 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Sim abdi ngaturkeun puji. Terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Damai Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Mari Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita bersama tunduk kepala. Kita naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, sebab di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kami sekalian, kami masih diberikan ruang dan kesempatan di tengah pekan ini dalam rangka Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan untuk kembali dapat menaikkan bakti dan pujian bersama-sama. Kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan dan juga untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga sore hari ini. Kami percaya Tuhanlah yang akan memimpin dan menyertai rangkaian bakti yang kami lakukan bersama-sama, supaya dengan Tuhan yang menyertai dan memberkati,
Maka apa yang kami lakukan sore hari ini, arak-arakan, pujian dan sembah, serta doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga masih dalam perjalanan ke tempat ini. Sertai mereka Tuhan, supaya mereka dapat sampai dengan selamat. Sesaat lagi kami akan lanjutkan arak-arakan kami sampai pada akhirnya kami selesai mengadakan kebaktian tengah pekan ini. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Sertai dan berkatilah bakti kami dari awal sampai akhir. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kidung Jemaat 53 bait 1 dan 2 kita akan nyanyikan kembali bersama-sama. Tuhan Allah telah berfirman dan seterusnya. Tuhan Allah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bacaan Alkitab kita sebagaimana dituliskan dalam liturgi 1 Tawarik pasal 17 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. 1 Tawarik pasal 17 ayat 25 hingga 27 di Alkitab saya halaman 597 dan 598. Kembali kita akan berdoa, Ibu Bapa dan Saudaraku, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami merendahkan diri dan memohon kekuatan, agar kiranya Tuhan memampukan kami. Tuhan membimbing kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga saat kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti, kami memahami, dan kami juga dikuatkan untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Biarlah juga oleh kekuatan yang disampaikan dari firman Tuhan saat ini, kami semakin memiliki keyakinan dan pengharapan yang semakin besar bahwa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan yang kami jalani. Oleh karena itu, kami arahkan hati dan telinga kami untuk kiranya Engkau sirami dengan kebenaran sabda-Mu. Kini ya Tuhan, kami memohon,
Berkata-katalah dan bersabdalah kepada kami. Kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. 1 Tawarik pasal 17 ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Judul perikop secara utuh adalah doa syukur Daud. Ayat 25 hingga 27 sabda Tuhan disampaikan. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada sore ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Shalom. Mau menjadi orang yang diberkati Tuhan kita semua? Pasti kita mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika hidup kita betul-betul diberkati oleh Tuhan dengan melimpah, dengan sangat luar biasa, apa yang akan Bapak Ibu dan saudara-saudara respon ketika Tuhan memberkati kita dengan begitu luar biasa? Apa yang akan menjadi respon Bapak Ibu dan saudara-saudara? Bu Frida apa? Bersyukur. Cara yang menjadi bentuk syukur itu apa kira-kira ya? Dengan bersyukur pada pandangan. Apalagi Bapak Ibu, selain kita bersyukur lalu kemudian dengan rasa syukur itu diungkapkan dalam bentuk kontribusi yang utuh, yang total dalam sebuah konteks berpelayanan. Apalagi kira-kira kalau kemudian Bapak Ibu menjadi orang yang, saya percaya hari ini juga Bapak Ibu diberkati toh? Amin ya. Saya percaya Bapak Ibu juga hari ini merasakan berkat Tuhan toh dalam hidup kita. Amin ya. Kira-kira respon Bapak Ibu sepanjang pagi hingga sore ini sebagai respon atas berkat yang kita terima, apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Jadi saluran berkat buat orang lain. Adakah sukacita dari antara Bapak Ibu itu mengalir ketika kita melakukan aktivitas kita hari ini? Sebagai bukti dari respon kita atas berkat Tuhan yang kita terima, kita lakukan segala sesuatu dengan senang, kita lakukan segala sesuatu dengan sukacita, kita lakukan segala sesuatu dengan gembira. Adakah itu juga menjadi bagian hidup kita? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagian yang kita baca bersama pada sore hari ini sesungguhnya merupakan doa syukur yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Pada bagian 1 Tawarik ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba digambarkan dengan nuansa yang begitu positif oleh penulis kitab 1 Tawarik. Daud digambarkan dalam bagian yang kita baca sekalipun hanya 3 ayat yang kita baca dan kita dengar bersama. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Daud mengingat janji Tuhan. Daud mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya
bahwa Tuhan akan bertindak bukan hanya untuk memelihara, bukan hanya untuk menjaga Daud, menjaga tahtanya supaya tetap langgeng, menjaga tahtanya supaya tetap kokoh, tetapi dikatakan Daud ingat betul bahwa Tuhan punya janji memberkati hidupnya, memberkati keluarganya, bahkan membangun keturunannya menjadi punya nama besar. Daud ingat akan janji. Mengingat janji itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Daud berdoa. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-25 bagian terakhir, itulah sebabnya hambamu ini memberanikan diri. Jadi ingat akan janji Tuhan. Tidak otomatis Bapak Ibu dan saudara-saudara membuat Daud tidak bertindak. Ingat akan janji Tuhan, ingat apa yang disampaikan Allah di masa lalu, tidak otomatis membuat Daud leha-leha dan santai-santai. Tapi justru Daud bertindak. Sekalipun dikatakan oleh Daud dalam bagian yang kita baca, itulah sebabnya hambamu telah memberanikan diri. Artinya, untuk berdoa, mengingat akan janji Tuhan yang telah disampaikannya dahulu itu, butuh keberanian untuk melangkah. Menyambut janji Tuhan itu tidak tinggal diam ternyata. Menyambut berkat Tuhan dalam hidupnya itu tidak hanya dengan duduk manis ternyata, tapi butuh keberanian untuk melangkah. Nah, kadang-kadang kita beda Bapak Ibu dan saudara. Kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita ingin hidupnya dilimpahi sukacita oleh Tuhan, tapi kita tidak punya keberanian untuk melangkah dan datang kepada Tuhan. Kita hanya duduk aja nungguin sesuatu datang di rumah kita. Ya sampai kapan kalau kita tidak mampu menunjukkan reaksi kita, tidak menunjukkan respon kita, tidak menunjukkan tindakan kita. Oleh karena itu secara tidak langsung melalui ayat ini, khususnya melalui ayat yang ke-25, kita sekalian, Bapak Ibu dan saya, ketika kita ingin hidup kita diberkati, hidup kita dilimpahi sukacita oleh Tuhan, jangan takut untuk melangkah datang kepada Tuhan. Jangan takut untuk berani menghadap Tuhan. Kalau ingin diberkati ya perlu ada aksi. Kalau ingin diberkati ya perlu ada sesuatu yang dilakukan oleh kita. Sama seperti kita Bapak Ibu dan saudara-saudara ingin mendapatkan berkah melimpah dalam perjalanan hidup kita, kita nggak mungkin tangan kita tidak mengerjakan sesuatu. Tangan kita harus mengerjakan sesuatu. Kalau hidup kita ingin diberkati, tangan kita harus diajak untuk melakukan aktivitas sebagai upaya kita untuk menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita bukan seperti anak kecil yang dulu saya diajari oleh orang-orang yang sudah dewasa. Kalau ada helikopter lewat, suruh apa kita? Anak kita suruh apa dulu kalau ada helikopter lewat? Kapal, minta duit katanya gitu. Datang nggak itu duit Bapak Ibu saudara? Kan bukan begitu. Sesungguhnya itu menjadi refleksi buat kita. Kita sedang mengajari anak-anak kita sesuatu yang dalam tanda petik bisa jadi keliru. Karena berharap kepada kapal yang lewat. Ya mana bisa dengar kapal di atas sana. Boro-boro dengar suara kapalnya aja sudah keras begitu. Tapi respon itu secara tidak langsung mau mengajak kepada kita. Anak ketika dikasih tahu kalau mau minta duit, mau minta sesuatu, tuh pas ada kapal lewat minta duit. Dia diminta untuk bertindak. Dia diminta untuk melakukan sesuatu sebenarnya. Nah, secara tidak langsung hal ini sama. Daud sadar betul Tuhan punya janji kepadanya akan memelihara keturunannya, bahkan dari keturunannya akan dibangun bait suci. Kerajaannya akan kokoh, kerajaannya akan kekal. Tapi mendengar itu Daud tidak ongkang-ongkang kaki. Mendengar jaminan yang begitu luar biasa, Daud tidak duduk manis. Daud tidak santai. Nah, kalau ada orang Kristen pengen diberkati tapi hidupnya santai-santai aja, maka
maka saya harus bilang kita lagi sedang bermimpi. Ya mimpi aja terus seumur hidup kita kalau kita tidak mau melakukan sesuatu. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu seperti Daud, lakukanlah itu. Tuhan janji memelihara hidup kita. Tuhan janji menjamin kita dengan segala berkatnya, dengan segala sukacitanya. Maka beranikanlah diri kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita melihat ayat yang ke-26, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu ini. Saya mau katakan Bapak Ibu dan Saudara, menanti janji Tuhan hadir dalam perjalanan hidup kita butuh pengakuan yang konsisten dari awal. Daud konsisten, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah. Konsisten pengakuannya, Engkau itu adalah Allah, tidak ada yang lain. Adakah juga konsistensi kita? Ketika berkat itu belum nyata, ketika sukacita itu belum dihadirkan dalam hidup kita, kita konsisten pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat keluarga saya, Juru Selamat hidup saya, sekarang dan selama-lamanya. Harus ada pengakuan yang konsisten. Harus ada pengakuan yang tetap. Harus ada pengakuan yang teguh dari awal sampai akhir. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita punya semua itu. Kita memiliki pengakuan itu. Konsistensi itu ada pada kita. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, saya percaya, saya mengaminkan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang punya pengakuan teguh. Orang-orang yang punya pengakuan konsisten bahwa Tuhan itu juru selamat kita. Tuhan itu sumber berkat dan sumber sukacita kita. Nah, kalau sekarang pengakuan itu berbuah indah dalam hidup kita, seperti di ayat 27, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, maka adakah kesetiaan kita, Bapak Ibu dan Saudara? Karena di ayat yang ke-27 Daud berkata, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, bukan hanya dengan berkat melimpah, tetapi itu masih ditanda koma. Kata-kata selanjutnya, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Jadi kalau hidup kita diberkati Tuhan, adakah kesetiaan kita kepada Tuhan itu konsisten juga sepanjang hidup kita? Adakah juga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah menjadi bagian yang terus kita nyatakan setiap waktu, setiap saat di tengah perjalanan hidup kita? Keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang juga harus menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Kita percaya berkat Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk materi. Kita percaya berkat Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk kesehatan. Kita percaya berkat Tuhan itu bukan hanya dalam hal-hal yang bisa kita raba dan kita lihat. Tapi berkat Tuhan juga nyata dalam perjalanan hidup kita, dalam bentuk yang lain yang mungkin saja tidak kita minta dengan sengaja dalam perjalanan hidup kita, tapi Tuhan berikan. Ketika itu diberikan kepada kita, setiakah kita kepada Tuhan? Adakah ketaatan kita kepada Tuhan? Kalau kita mau diberkati saja, tapi kita tidak setia dan tidak taat kepada Tuhan, saya seringkali katakan, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita egois. Kita hanya mau tangan di bawah terima sesuatu, tapi kita tidak mau menunjukkan dan mempertaruhkan hati kita kepada Sang Pemberi itu sendiri. Orang yang hidupnya diberkati Tuhan, dia bukan hanya mau menerima, tapi dia juga mau membagikan hatinya untuk dipertaruhkan kepada Tuhan dengan sungguh, dengan tulus, dengan sukacita dalam hidup. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang Tuhan kasih, sore hari ini kita diingatkan kembali bahwa menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan adalah mimpi setiap orang, kerinduan setiap orang, harapan setiap orang Kristen. Bahkan harapan setiap orang yang juga beragama dalam hidup ini pasti ingin diberkati hidupnya oleh Tuhan, termasuk kita. Kita ingin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi ketika kita diberkati, jangan kita lupa
untuk bersyukur, untuk memelihara ketaatan, untuk memelihara kesetiaan kita, untuk juga konsisten berjalan bersama dengan Tuhan. Senang atau tidak, kita harus mengungkapkan dengan positif kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Sama seperti kitab Tawarik mengungkapkan tentang Daud dari sudut pandang yang positif dalam bagian yang kita baca saat ini. Begitu pula dengan kita. Kita harus menyaksikan kebaikan Tuhan itu secara positif dalam perjalanan hidup kita. Baik ketika kita merasakan sukacita ataupun tidak, maka konsistensi memperlihatkan hal-hal yang positif dari pekerjaan Allah dalam perjalanan hidup kita ini perlu terus kita nyatakan dan kita wujudkan. Secara tidak langsung, Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan dalam rangka menyongsong HUT GKP ke-86 di tengah pandemi ini ingin mengajak kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa di tengah pandemi pun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Di tengah pandemi pun kita harus mau berbagi dengan sesama kita. Di tengah pandemi pun kita harus tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah. Hanya dengan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah yang esa yang kita imani dalam Kristus itulah damai sejahtera, sukacita akan terus mengiringi perjalanan kita. Kalau orang bilang Tuhan itu hanya sejauh doa, maka berkat Tuhan itu hanya sejauh langkah kita kepadanya. Selama kita mau melangkah, menghampiri dan datang kepada Tuhan, kita pasti akan berjumpa dengan berkat yang Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jadilah keluarga yang terus mau memberkati sesama, karena kita percaya Tuhan telah memberkati hidup kita. Jadilah keluarga yang terus mau menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan, karena kita percaya kesetiaan itu juga bukti dari respon positif kita atas setiap anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati dan menyertai hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ketika sore hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan dan mengajarkan kami kembali untuk dapat belajar kepada hamba-Mu Daud ketika ia ingat akan janji Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidupnya melalui generasi berikutnya yang diberkati, yang diberikan kepercayaan untuk membangun bait kudus-Mu. Daud tidak hanya menanti janji itu dinyatakan. Daud tidak hanya menjadi hamba yang hanya duduk diam menanti berkat itu datang. Tetapi Daud ketika mendengar itu dan mengingat akan janji Tuhan itu, dia meresponnya dengan datang menghampiri kehadirat Tuhan. Dia meresponnya dengan memberanikan diri datang dan berdoa kepada Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk melangkah menghadap hadirat-Mu ketika kami rindu akan berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Ketika kami juga rindu akan keluarga yang terus dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan untuk konsisten dengan pengakuan kami. Sekalipun kami berjumpa dengan pandemi, kami berjumpa dengan gelombang, kami berjumpa dengan badai yang dapat menghempas kehidupan kami, tapi ajar kami untuk tetap konsisten pada pengakuan kami bahwa Engkaulah Allah dalam Kristus yang menjadi sumber berkat bagi hidup kami selama-lamanya. Ketika kami konsisten akan pengakuan kami, maka tuntun kami juga Tuhan untuk memelihara ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Karena kami percaya kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan itu menjadi bentuk dari tanggung jawab kami dan panggilan iman kami sebagai orang yang senantiasa diberkati Tuhan. Tuhan, dalam kesempatan syafaat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Khusus kami mau berdoa bagi Ibu Arselet Wat Kedibulan yang hingga
saat ini beliau masih berada dalam perawatan di ruang ICU Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Tuhan berkati supaya ibu kami tercinta ini dapat kembali merasakan kasih Tuhan yang indah dalam hidupnya. Berkati upaya dan usaha yang dilakukan keluarga termasuk anak-anak Lia dan Valen, supaya mereka juga bersandar kepada Tuhan. Mereka boleh mengandalkan kuasa dan campur tangan Tuhan di balik usaha dan upaya yang dilakukan. Dan kami mau Tuhan, di tengah harapan kami hadirnya mujizat Tuhan, biarlah kiranya kehendak Tuhan yang dinyatakan. Kami percaya sebagai umat yang beriman, otoritas Tuhan, kedaulatan Tuhan yang harus kami terima dan kami rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Begitu juga untuk mereka yang lain yang juga membutuhkan pertolongan, perawatan, campur tangan Tuhan untuk kesehatan dan kebugarannya. Ibu Selis Situmorang, Bapak Yaspa Asibal, Bapak Jeffrey, Bapak Adri, Ibu Enda, anak kami Febriani, Putri Pratama Torin, Ibu Eti, dan juga yang lainnya, kami serahkan mereka kepadamu. Tuhan, berkati aktivitas kami dimanapun kami berada, supaya aktivitas itu menyenangkan Tuhan. Baik melalui pekerjaan kami, melalui aktivitas kami di rumah, melalui upaya kami mendampingi anak-anak, ajar kami untuk tetap setia melakukannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Betapapun kami sadar betul ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kami hadapi, tapi mampukan kami untuk belajar pada Daud yang konsisten, setia dan taat kepadamu. Ya Bapa di dalam surga, berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini tengah berarak-arakan menikmati libur panjang. Biarlah ya Tuhan, mereka juga boleh mawas diri, mereka juga boleh menjaga diri, sehingga mereka terhindar dari bahaya dan semakin banyaknya kasus terkonfirmasi COVID-19 di negeri kami ini. Ajar kami untuk dapat mematuhi ketentuan dan ketetapan protokol kesehatan, supaya kami dapat terus terlindungi. Upaya-upaya para pemimpin kami berdoa Tuhan berkati, supaya para pemimpin kami juga dapat dengan arif dan bijak melakukannya. Berkati Gereja Kristen Pasundan menyambut ulang tahunnya yang ke-86 tahun 2020 ini. Maka ya Tuhan, biarlah gerejamu boleh menjadi gereja yang dapat menjadi alat dan saluran berkat bagi sesama. Ini doa kami Bapa. Kami mau serahkan dan kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, bersama-sama kami mau berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, persembahan yang telah kita himpunkan di awal kebaktian tadi didasarkan pada kesaksian 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kotak persembahan akan dibawa menuju tempat yang disediakan, mari kita puji Tuhan. Kidung Jemaat 403 bait 1 dan bait 2 kita nyanyikan bersama-sama. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan
akan berdoa untuk doa persembahan. Mari berdoa. Persembahan yang kami himpun merupakan ungkapan syukur kami atas setiap berkat yang Tuhan telah berikan. Kami bawa kembali untuk mendukung gereja-Mu, melanjutkan karya pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk dapat mengelola persembahan ini seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Dan jadikan kami saluran berkat dimanapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Kita akan menutup kebaktian tengah pekan ini. Hidup Jemaat 367 bait 1 dan 5. Kita akan nyanyikan bersama-sama, Padamu Tuhan dan Allahku, dan kata-kata seterusnya. Padamu bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian, kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita.